Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi tentang klasifikasi gangguan jiwa. Bahwa tadi sudah disebutkan bahwa berdasarkan arus das untuk gangguan jiwa dibagi menjadi dua, ada gangguan jiwa ringan dan juga gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa ringan disebut dengan neurosis dan gangguan jiwa berat disebut dengan psikosis. Untuk yang pertama, kita diskusikan terlebih dahulu untuk pengertian dari neurosis. Jadi, untuk definisi dari neurosis ini merupakan gangguan jiwa pada taraf yang ringan. Atau definisi yang lain menyebutkan bahwa neurosis itu terjadi pada sebagian aspek kepribadian di mana orang yang mengalami neurosis ini masih mampu menyesuaikan diri ya, serta masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari ya. Definisi yang lain menyebutkan bahwa neurosis itu dapat dikenali dari gejala-gejala yang menyertainya dengan ciri khas seperti adanya kecemasan kronis, gangguan-gangguan pada panca indera, adanya gangguan pada aktivitas motorik ya, entah itu aktivitas motoriknya meningkat atau menurun ya, kemudian adanya masalah emosi ya, kemudian kurang perhatian terhadap lingkungan ya, serta kurang memiliki energi fisik ya. Jadi orang yang mudah merasa lelah saat melakukan aktivitas ataupun kebalikannya ya, cenderung ingin melakukan aktivitas terus menerus ya. Jadi ini ada beberapa definisi tentang neurosis yang mana jika disimpulkan pokok dari pengertian neurosis adalah neurosis itu merupakan gangguan jiwa pada taraf yang ringan. Kemudian yang kedua, neurosis itu jenis gangguannya lebih terjadi pada aspek kepribadian. Kemudian gejala neurosis itu biasanya ditandai dengan adanya kecemasan kronis. Dan selanjutnya yang keempat adalah orang yang mengalami neurosis, mereka masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari, masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa bekerja, ya. Jadi kenapa neurosis ini masuk ke dalam jenis gangguan jiwa yang ringan? Karena orang yang mengalaminya masih mampu melakukan ADL, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi biasanya kalau dalam tahap neurosis, orang yang mengalaminya itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu mengalami gangguan jiwa. Ya. Nah, ini ada beberapa macam-macam neurosis. Sebenarnya untuk kategori neurosis itu ada banyak ya, tapi ini yang akan kita bahas di sini ada beberapa. Ada neurosis cemas, ada histeria, neurosis fobik atau fobia ya, neurosis obsesif kompulsif dan juga neurastenia ya. Yang mana ini tadi semua ada dalam penggolongan ataupun pengklasifikasian diagnosis gangguan jiwa di dalam PPDGJ ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk klasifikasi atau penyebutan nama dari jenis neurosis itu biasanya diarahkan atau ini ya, sesuai dengan tanda gejala yang dialami oleh pasien ya. Kita bahas neurosis satu persatu. Mungkin ada yang sudah familiar atau mungkin sering baca ya. Nah, ini yang pertama ada neurosis cemas. Sesuai dengan namanya, berarti neurosis cemas ini adalah suatu kondisi kecemasan yang terutama kecemasan yang bersifat kronis ya, yang dialami oleh seseorang ya. Di mana ciri-ciri atau gejala neurosis cemas ini ada gejala somatis atau ada gejala fisik ya, seperti merasa sesak nafas ya, dadanya seperti tertekan, mudah lelah, mudah berkeringat dan sebagainya. Intinya ada gejala fisik ya, kepala terasa pusing, sulit tidur ya, atau ingin tidur terus-menerus ya karena ada sesuatu yang dipikirkan, itu masuk ke dalam gejala somatis dari kecemasan atau neurosis cemas. Lalu yang kedua ada gejala psikologis ya, cemas itu sendiri ya, merasa tegang, panik, nggak bisa santai, depresi dan seterusnya. Nah, ini faktor-faktor penyebab neurosis cemas ya. Untuk faktor pencetus neurosis cemas ini sering jelas dan secara psikodinamik berhubungan dengan faktor-faktor yang bersifat menahun. Nah, ini ya.
Nah, ini adalah beberapa prinsip gangguan ansietas yang dideskripsikan dalam DSM-4 dan juga ICD ya. Jadi jenis-jenis cemas itu ada banyak, ada cemas perpisahan, ada fobia ya, gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma atau stres yang dialami oleh seseorang setelah orang tersebut mengalami suatu bencana gitu ya, misalkan setelah terkena tsunami, terkena gempa besar dan seterusnya. Kemudian setelah bencana tersebut orangnya mengalami stres ya, takut gitu ya, takut pergi ke laut dan seterusnya karena pernah melihat tsunami, itu disebut dengan PTSD. Lalu ada gangguan obsesif kompulsif ya, macam-macam. Oke, nah ini tidak kita bahas secara mendalam ya, karena memang jenisnya ada banyak. Nah, ini ada beberapa terapi untuk penderita neurosis cemas ya. Nah, terapi untuk penderita neurosis cemas itu dilakukan dengan menemukan sumber ketakutan atau faktor yang menjadikan orang tersebut mengalami kecemasan ya, yang menyebabkan menjadi tegang ya, dan menemukan penyesuaian yang lebih baik terhadap permasalahan ya. Nah, ini mudah tidaknya terapi dilakukan pada umumnya dipengaruhi oleh kepribadian penderita. Ini jenis terapinya macam-macam, bisa ada pasien yang cukup dengan diberikan psikoterapi, ada juga yang perlu mendapatkan obatan untuk mengatasi gangguan kecemasannya. Kemudian yang kedua ada histeria, ya. Nah, secara definisi, histeria ini merupakan neurosis yang tanda utamanya berupa munculnya reaksi-reaksi emosional yang tidak terkendali, ya, di mana reaksi-reaksi emosional yang tidak terkendali yang dimunculkan tadi itu merupakan cara untuk mempertahankan diri, ya, dari stimulus-stimulus yang bisa menyebabkan emosi seorang itu terganggu. Ya, jadi histeria ini adalah merupakan salah satu bentuk gangguan mental atau gangguan jiwa yang ringan ya, yang mana histeria ini merujuk atau orang yang mengalami histeria ini cenderung mengalami gejala-gejala psikosomatis ya. Apa gejala psikosomatis itu? Jadi gejala psikosomatis itu adalah munculnya tanda-tanda atau gejala-gejala fisik ya, munculnya perubahan-perubahan perilaku ya akibat adanya permasalahan psikologis yang dialami. Ya. Ini pada orang yang mengalami histeria. Atau ini ya, dari definisi yang lain juga menyebutkan bahwa histeria itu merupakan suatu istilah untuk menjelaskan tentang suatu emosi atau perilaku yang sebenarnya berlebihan dan tidak dapat dikendalikan atau sulit untuk dikendalikan. Ya. Oke, nah ini jenis-jenis histeria. Ini ada histeria minor, ya, atau disebut dengan reaksi konversi atau histeria konversi. Nah, pada histeria minor, ini ya orang yang mengalami kecemasan yang dirasakan itu akan dirubah atau akan dikonversi menjadi gangguan fungsional susunan saraf somatomotorik atau somatosensorik, ya. Jadi ketika seorang itu merasakan cemas, merasakan takut, merasakan ketegangan dalam hidupnya tidak tenang, ya, merasa hidupnya itu bebannya sangat berat, maka kecemasan-kecemasan atau beban ataupun masalah psikologis yang dirasakan tadi, ya, itu akan menjadi stimulus bagi susunan saraf pusat, baik itu pada saraf somatomotorik ataupun somatosensorik. Ya, sehingga orang tadi akhirnya menjadi tiba-tiba tampak seperti orang yang kejang, ya, kemudian mengeluhkan badannya tidak bisa digerakkan sama sekali, ya, kemudian mengeluhkan bahwa dia sulit bernafas dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada histeria mayor atau reaksi disosiasi, ini ya. Pada histeria mayor ini ya, kecemasan dapat menyebabkan terpisahnya fungsi kejiwaan ya, dan fungsi yang terpisah tersebut akan bekerja secara otonom ya, misalkan orangnya menjadi amnesia, somnambulisme atau fugu ya. Jadi fugu ini misalkan menganggap bahwa misalkan ada orang yang mengatakan bahwa ini ya, misalkan saya mengatakan pada orang lain bahwa saya ini sebenarnya adalah titisan dari malaikat dan seterusnya. Itu contoh fugu ya. Mungkin ada yang ini ya sudah pernah melihat atau mendengar fenomena tentang kesurupan
ya. Jadi kalau dalam istilah medis ya atau secara ilmiah ya, orang yang mengalami kesurupan itu bisa disebut dengan orang yang mengalami histeria, ya, yaitu histeria minor ataupun histeria mayor, ya, di mana kondisi histeria ini bisa dialami secara individu ataupun secara berkelompok, ya. Kalau terjadi pada satu individu namanya histeria saja ya, histeria minor ataukah histeria mayor. Ya, tapi kalau kondisi histeria ini terjadi secara bersamaan pada orang yang banyak disebut dengan mass histeria atau histeria massal. Ya, jadi histerianya itu tidak hanya dialami oleh satu orang, tetapi dialami oleh banyak orang pada waktu dan tempat yang sama. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada kasus kesurupan massal gitu ya, nah itu bisa dicek lagi itu benar-benar kesurupan massal ataukah karena kasus histeria massal gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pada kondisi histeria massal gitu ya. Misalkan ada orang yang menangis berteriak-teriak dalam waktu yang sama di tempat yang sama gitu ya, bisa dikatakan histeria massal jika kondisi tadi muncul bukan karena adanya provokasi gitu ya, nggak disuruh gitu ya. Kemudian hal tersebut mengaruhi orang secara normal ya. Kemudian histeria massal ini bisa terjadi pada orang yang tidak saling mengenal ya. Kemudian gangguan perilaku yang muncul pada banyak orang tadi itu tidak disebabkan karena adanya kondisi penyakit fisik tertentu ya. Itu masuk ke dalam kategori histeria. Nah, ini beberapa faktor penyebab histeria ya. Menurut Freud, histeria disebabkan oleh pengalaman traumatis yang direpresi, ditekan dan disimpan ya, dan tidak diatasi ya. Jadi kalau ada masalah psikologis, masalah tadi disimpan ya, tidak diatasi, kemudian akhirnya masalah tadi tersimpan di alam bawah sadar ya. Jadi seolah-olah dilupakan atau dianggap tidak pernah terjadi ya. Yang mana sebenarnya masalah-masalah tadi atau pengalaman traumatis yang seolah-olah dilupakan atau seolah-olah tidak pernah ada itu tetap akan muncul kembali dan tidak pernah hilang ya, dan itu akan muncul kembali ke alam bawah sadar, tapi munculnya dalam bentuk gangguan jiwa, bisa dalam bentuk gangguan jiwa ringan ataupun gangguan jiwa berat. Nah, salah satu respon tubuh ketika permasalahan itu dipendam, direpresi dan tidak diselesaikan, maka keluarnya biasanya dalam bentuk perubahan perilaku, salah satunya histeria ini ya. Nah, ini terapi untuk penderita histeria ada berapa ya? Ada teknik hipnosis, psikoterapi sportif dan juga pemberian farmakoterapi ya, obat-obatan untuk memang untuk mengatasi gangguan mental atau gangguan jiwa. Lalu yang ketiga ada neurosis fobik atau fobia. Nah, ini saya rasa sudah familiar ya tentang neurosis fobik atau fobia. Jadi definisi neurosis fobik ini adalah gangguan jiwa dengan gejala utama berupa fobia, yaitu ketakutan yang irasional terhadap suatu benda ataupun keadaan. Oke, nah ini pada saat fobia terjadi, orang yang mengalami fobia akan mengalami bisa mual, lelah, panik, berkeringat ataupun muncul respon yang lainnya. Macam-macam fobia ada banyak, jadi hanya contoh saja ya, hematofobia, hidrofobia, ya, pirofobia, akrofobia dan sebagainya. Nah, ini beberapa faktor penyebab neurosis fobia. Neurosis fobia ini terjadi karena penderita pernah mengalami ketakutan atau syok yang hebat yang berkenaan dengan situasi atau benda tertentu, ya, yang disertai dengan perasaan malu, perasaan bersalah yang terjadi pada orang tersebut. Atau pengalaman traumatis yang selalu direpresi, ya, selalu ditekan dan tidak diatasi segera ya. Nah, ini beberapa terapi untuk penderita neurosis fobia ya. Nah, ini dikatakan bahwa neurosis fobia itu sulit untuk dihilangkan sama sekali ya. Fobia itu sulit untuk dihilangkan ya. Dan bila gangguan tersebut telah lama diderita, terutama kalau fobia itu sudah mulai terjadi pada masa anak-anak ya. Namun bila gangguan tersebut relatif masih baru dialami, maka proses penyembuhannya lebih mudah ya. Jadi ada banyak psikoterapi yang bisa digunakan untuk mengatasi neurosis fobia ini. Nah, selanjutnya ada neurosis obsesif kompulsif ya. Nah, jadi untuk istilah
obsesi ini adalah suatu ide yang mendesak ke dalam pikiran dan akhirnya menguasai kesadaran. Sedangkan kompulsi adalah dorongan atau impuls yang tidak dapat ditahan untuk tidak dilakukan. Ya, jadi kalau ingin melakukan sesuatu ya pasti akan dilakukan, gitu ya. Meskipun perilaku yang dilakukan tadi sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan, gitu ya. Ini adalah neurosis obsesif kompulsif, ya. Jadi munculnya keinginan ya atau ide yang selalu menguasai kesadaran sehingga untuk memenuhi atau untuk melaksanakan atau mengaplikasikan ide atau pikiran yang muncul tadi, orang tadi akan melakukan perilaku-perilaku ya, yang mana perilaku yang dilakukan tadi sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan, tidak perlu untuk dimunculkan. Itu disebut dengan neurosis obsesif kompulsif. Ini penyebabnya ada mungkin konflik antara keinginan yang ditekan atau dialihkan, atau mungkin ada trauma mental emosional ya. Oke, jadi jelas ya kalau untuk neurosis obsesif kompulsif, ini contohnya dulu sudah pernah sering saya contohkan ya. Jadi misalkan kalau kalian keluar dari kos ya, pintu kamar kosnya sudah dikunci gitu ya, kemudian di tengah jalan kemudian teringat, pintu kamar kos saya tadi sudah saya kunci atau belum ya, akhirnya balik lagi ke tempat kos, oh ternyata sudah dikunci. Oke. Kemudian berjalan lagi keluar naik motor, di tengah jalan masih merasa nggak yakin, tadi saya nguncinya bener nggak ya, pintu kamar kos saya sudah terkunci dengan betul atau enggak ya, balik lagi ke tempat kos ya, ternyata setelah dicek oh sudah terkunci dengan benar. Dan itu terjadi secara berulang-ulang gitu ya. Itu disebut dengan neurosis obsesif kompulsif dan itu terjadi dalam waktu yang lama. Lalu yang kelima ada neurosis depresif ya. Neurosis depresif ini adalah neurosis dengan gangguan utama yaitu pada perasaan yang kurang atau tidak bersemangat ya. Harga diri cenderung rendah dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Ya, ini ya gejala-gejala utamanya. Untuk gejala fisiknya senantiasa merasa lelah, badannya merasa tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas gitu ya. Dan untuk gejala psikologisnya misalkan merasa sedih, merasa putus asa, cepat lupa, sulit konsentrasi, sulit tidur ya, nggak nafsu makan, dan bahkan sampai adanya keinginan untuk melakukan bunuh diri. Nah, neurosis depresif ini penyebabnya apa? Oke, ini yang pertama adanya distorsi kognitif atau adanya pemikiran yang negatif ya. Distorsi kognitif ini adalah penyimpangan pikiran ya, atau adanya pemikiran yang negatif yang kemudian menciptakan suasana jiwa terutama perasaan yang negatif ya. Contoh distorsi kognitif adalah menganggap bahwa semua yang dilakukan itu tidak berguna ya, atau misalkan menganggap bahwa orang lain itu akan selalu menilai buruk terhadap diri kita dan seterusnya ya. Nah, ini ada ahli yang berpendapat bahwa persepsi individu terhadap realitas atau kenyataan itu terkadang tidak selalu bersifat objektif ya. Jadi ya persepsi ya tergantung dari bagaimana individu tersebut melihat sesuatu dari sudut pandang yang dia gunakan. Nah, jadi persepsi atau penafsiran seorang itu bisa jadi keliru atau bertentangan dengan realitas yang sebenarnya. Nah, ketika seorang itu punya persepsi yang bertentangan dengan realita, maka tersebut bisa memicu bisa menjadi faktor yang memicu terjadinya gangguan depresif atau neurosis depresif ya. Ini ya, jadi kalau misalkan ini ada dialog internal atau ketika kita berbicara dengan diri sendiri, ini ya ada orang melihat realita ya, atau melihat kenyataan sekitarnya, apakah dia melihat sesuatu yang ada di lingkungannya itu secara positif, negatif, ataukah netral. Nah, dari penilaian dari persepsi ini akan diolah dan nanti akhirnya akan bisa menciptakan mood ya. Oke, ini terapi orang yang mengalami neurosis depresi bisa dengan terapi kognitif ataupun bisa juga dengan pemberian farmakoterapi atau obat-obatan untuk mengatasi gangguan emosionalnya tadi. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada neurasthenia. Oke, neurasthenia ini merupakan gangguan jiwa dengan gejala utama tidak bersemangat, ya merasa cepat lelah meskipun tidak bekerja berat, emosinya labil ya, kemudian kemampuan berpikirnya menurun, sulit untuk konsentrasi ya, atau tidak bisa memecahkan masalah yang bersifat ringan sekalipun ya. Jadi ciri utamanya itu ya, orangnya cepat lelah,
kemudian tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas. Gejala tambahannya berupa insomnia, kepalanya terasa pusing, ya, sering merasa dihinggapi oleh bermacam-macam penyakit, ya, sering mengeluhkan badannya pegal-pegal semua, kepalanya pusing, sulit tidur, perutnya nggak enak makan, dan seterusnya. Itu adalah gejala tambahan untuk neurastenia. Penyebabnya apa? Neurastenia itu terlalu lama menekan perasaan, ya, sering mengalami perentangan batin atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai, ya, atau misalkan mengalami kecemasan, ya, atau terhalanginya keinginan, ya, dan sering gagal dalam menghadapi persaingan. Ya, jadi orangnya akhirnya menjadi ini, ya, aduh nggak semangat, ya, saya selalu gagal, saya ingin melakukan ini tapi selalu dicegah, ya, saya ingin melakukan itu selalu dicegah, dan seterusnya, ya, tanpa ada alasan yang jelas. Jadi terjadi dalam waktu yang lama, bisa juga dipengaruhi karena salah satunya adalah pola asuh, gitu ya. Nah, akhirnya kalau tidak diterapi, tidak ditreatment dengan tepat, bisa mengarah ke kondisi neurastenia, ya. Nah, itu tadi pembahasan untuk gangguan jiwa ringan ataupun neurosis, ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami, ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.